Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecilia Karisma Dewanti, NIM 9323099219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencerminan atau refleksi dari mata kuliah Geometri Transformasi, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Kurnia Ahadiah, SSI, MSI. Nah, di sini kita akan membahas mengenai definisi dari pencerminan atau refleksi terlebih dahulu. Apa itu pencerminan atau refleksi? Sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G. Ingat, fungsi mu G di sini dapat diartikan bahwa pencerminan pada sebuah garis G yang mana ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclides V sebagai berikut. Yang pertama, jika P adalah elemen dari garis G, maka mu GP sama dengan P. Maksud dari pernyataan ini adalah jika titik P ini merupakan elemen dari garis G, maka titik P berada pada garis G. Sehingga hasil dari pencerminan titik P terhadap garis G adalah titik P itu sendiri. Kemudian pernyataan yang kedua, jika P bukan elemen dari G, maka mu GP sama dengan Q, sehingga G merupakan sumbu dari ruas garis PQ. Maksudnya dari hal ini adalah jika titik P bukan elemen dari garis G, atau juga dapat dikatakan bahwa titik P ini berada di luar garis G, maka pencerminan dari titik P adalah titik Q, sehingga dapat dikatakan bahwa garis G ini merupakan sumbu dari ruas garis PQ. Misalkan diberikan titik A, B, dan C serta garis G pada gambar di bawah ini. Dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa titik A dan titik C bukan elemen dari titik G, bukan elemen dari garis G. Atau dapat dikatakan bahwa titik A dan titik C ini berada di luar garis G. Sedangkan titik B merupakan elemen dari garis G, atau dapat dikatakan bahwa titik B ini itu terletak pada garis G. Di sini kita diminta untuk melukiskan bahwa titik A aksen sehingga A aksen sama dengan mu GA, atau pencerminan dari A akan menghasilkan titik A aksen. Kemudian yang kedua, titik B aksen sehingga B aksen sama dengan mu GB, atau pencerminan dari titik B akan menghasilkan titik B aksen. Yang terakhir, titik C aksen sehingga C aksen sama dengan mu GC, atau pencerminan dari titik C ini akan menghasilkan titik C aksen. Penjelasan yang pertama, karena A aksen sama dengan mu GA, atau A bukan elemen dari G. Artinya di sini adalah pencerminan dari titik A adalah titik A aksen, dan titik A bukan elemen dari garis G, atau titik A itu berada di luar dari garis G. Maka dapat dikatakan bahwa garis G merupakan sumbu dari ruas garis A aksen A. Artinya di sini apa? Di sini itu A aksen akan terletak pada garis L yang melalui A dan tegak lurus terhadap garis G. Apabila himpunan N merupakan irisan dari garis L dan garis G, maka akan diperoleh ruas garis AN akan sama dengan ruas garis NA aksen, dan A dengan A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Kemudian penjelasan yang kedua, karena B aksen sama dengan mu GB dan P
elemen dari G, maka B aksen sama dengan B. Artinya di sini adalah pencerminan dari titik B adalah titik B aksen dan B elemen dari G, atau dapat dikatakan bahwa B itu terletak pada garis G, sehingga akan diperoleh bahwa titik B aksen akan sama dengan titik B. Kemudian penjelasan yang terakhir adalah karena C aksen sama dengan mu GC dan C bukan elemen dari G. Artinya di sini adalah pencerminan dari titik C ini adalah titik C aksen dan C bukan elemen dari G ini. C itu terletak di luar dari garis G. Maka garis G ini merupakan sumbu dari C aksen atau ruas garis C aksen. Akibatnya dari sini itu apa? Akibatnya adalah C aksen akan terletak pada garis M yang melalui C dan tegak lurus dengan garis G. Sehingga jika himpunan M-nya merupakan irisan dari M dan garis G, maka akan diperoleh ruas garis CM ini akan sama dengan ruas garis MC aksen, dan C dengan C aksen akan terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, selanjutnya kita akan mengelukiskannya. Langkah yang pertama adalah kita harus membuat garis L melalui A dan tegak lurus dengan garis G. Kemudian himpunan N ini adalah irisan dari garis L dan garis G, sehingga diperoleh bahwa ruas garis NA kongruen dengan ruas garis NA aksen, sehingga dapat diperoleh bahwa NA aksen itu elemen dari L atau NA aksen itu berada pada garis L dan A aksen dan A terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Kemudian yang bagian yang kedua, gambar yang kedua, karena pencerminan dari titik B ini adalah menghasilkan titik B aksen, dan titik B merupakan elemen dari G atau berada pada titik B, maka dapat diperoleh atau dapat disimpulkan bahwa titik B akan sama dengan titik B aksen. Kemudian yang terakhir, buat garis M melalui C dan tegak lurus dengan G terlebih dahulu. Kemudian himpunan bilangan M atau himpunan M merupakan irisan dari garis M dan garis G. Kemudian ruas garis MC aksen kongruen dengan ruas garis MC, sehingga MC aksen subset dari garis M dan C aksen dan C terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Kemudian pencerminan sebagai suatu isometri. Teorema yang pertama adalah teorema 2.4. Setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Bagaimana kita cara membuktikan teorema 2.4 ini? Berdasarkan pada definisi 2.1 dan 2.5 yang telah dibahas dari materi sebelumnya, yaitu seperti ini. Yang 2.5 itu isometri langsung, adalah isometri yang merupakan transformasi langsung, dan definisi 2.1 itu seperti ini, dapat dibaca sendiri pada materi sebelumnya.
serta dari teorema 2.4 ini akan dapat ditunjukkan melalui 4 tahapan. Yang pertama, pencerminan suatu transformasi. Yang kedua, pencerminan suatu transformasi lawan. Yang ketiga itu pencerminan suatu isometri. Yang keempat pencerminan suatu isometri lawan. Ambil sembarang pencerminan dan namakanlah pencerminan tersebut adalah mu G. Untuk tahapan yang pertama adalah mu G sebagai suatu transformasi. Untuk membuktikan bahwa mu G itu adalah sebagai suatu transformasi, kita akan membuktikannya dengan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah mu G atau pencerminan suatu fungsi dari V ke V atau V bidang Euclid. Berdasarkan dari definisi 2.6, bahwa domain dari mu G adalah V, domain dari pencerminan ini adalah V. Dan daerah hasil dari pencerminan atau mu G ini juga pada V. Sebab apabila mengambil X elemen dari V atau X berada pada V, akan muncul 2 kemungkinan. Yang pertama, X elemen dari G, dan yang kedua X bukan elemen dari G. Untuk X elemen dari G atau X itu berada pada garis G, pencerminan dari titik X akan menghasilkan titik X itu sendiri, yang mana titik X ini adalah elemen dari V. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua adalah titik X bukan elemen dari G atau titik X ini itu terletak di luar garis G, maka hasil pencerminan dari titik X adalah titik Z, yang dimana garis G ini merupakan sumbu dari ruas garis XZ. Artinya, ruas garis XZ ini subset V, sehingga Z ini elemen dari V atau Z-nya itu berada pada V. Artinya di sini adalah pencerminan adalah bidang V juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa mu G atau pencerminan itu suatu fungsi dari V ke V. Kemudian langkah yang kedua adalah mu G suatu fungsi kepada, atau pencerminan adalah suatu fungsi kepada. Langkah yang pertama untuk membuktikannya adalah kita ambil sembarang suatu titik J, yang mana titik J ini adalah elemen dari V atau J-nya itu berada pada V, yang artinya di sini akan memiliki 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah Z elemen dari G atau Z itu berada pada G, dan yang kedua Z bukan elemen dari G atau Z-nya itu terletak di luar dari G, garis G. Untuk yang Z elemen dari G atau Z-nya itu berada pada garis G, ada prapeta titik X itu sama dengan titik Z, sehingga pencerminan dari titik X adalah titik Z. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah untuk Z bukan elemen dari garis G. Terdapat titik X elemen dari V atau titik X ini tuh berada pada V, sehingga garis G itu merupakan sumbu dari ruas garis XY. Hal ini berarti bahwa pencerminan dari titik X adalah titik Z. Yang artinya di sini apa? Di sini itu artinya Z aksen juga mempunyai prapeta, yaitu titik X. Karena setiap Z elemen dari V atau Z-nya itu berada pada V, maka akan selalu mempunyai prapeta anggota V. Maka pencerminan merupakan fungsi kepada. Maka langkah yang kedua ini terbukti. Kemudian langkah yang ketiga, mu G suatu fungsi satu-satu atau pencerminan suatu fungsi satu-satu. Langkah yang pertama adalah kita ambil 2 titik sembarang. Misalnya di sini adalah titik A dan titik B, yang mana titik A dan titik B ini itu adalah elemen dari V, atau titik A dan titik B itu berada pada V, sehingga pencerminan dari titik A akan sama dengan pencerminan dari titik B. Misalkan C
adalah hasil pencerminan dari titik A dan juga hasil pencerminan dari titik B. Artinya di sini adalah titik C adalah elemen dari garis G, atau C itu berada di garis G, dan kemungkinan yang kedua adalah titik C ini bukan elemen dari garis G, atau titik C ini berada di luar garis G. Untuk kemungkinan yang pertama, titik C elemen dari garis G atau berada di garis G, maka titik A dan titik B merupakan elemen dari garis G juga, atau titik A dan titik B itu berada pada garis G. Akibatnya di sini itu apa? Akibatnya di sini itu pencerminan A akan menghasilkan titik A itu sendiri, dan pencerminan B akan menghasilkan titik B itu sendiri. Jadi titik A akan sama dengan titik B. Untuk titik C, atau untuk kemungkinan yang kedua adalah titik C bukan elemen dari G, atau titik C itu berada di luar garis G, yang mana garis G merupakan sumbu dari ruas garis AC dan ruas garis BC. Akibatnya titik A di sini akan sama dengan titik B untuk setiap pasangan titik A, B. Titik A, titik B merupakan elemen dari V, sehingga pencerminan dari A akan sama dengan hasil dari pencerminan B, yang mengakibatkan titik A dan titik B, titik A sama dengan titik B. Maka pencerminan suatu fungsi satu-satu. Karena mu G atau pencerminan suatu fungsi dari V kepada V dan satu-satu, maka mu G suatu transformasi. Untuk D, C, dan D berdasarkan pengetahuan pada contoh 2.1 dapat disimpulkan bahwa mu G atau pencerminan yang ditetapkan seperti pada definisi 2.6 adalah sama. Akibatnya di sini adalah kita dapat menunjukkan bahwa pencerminan adalah suatu isometri. Kemudian, berdasarkan pada contoh 2.3, dapat disimpulkan bahwa pencerminan atau mu G ini adalah suatu isometri lawan. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi 2.7 dan teorema 2.5. Definisi 2.7 mengatakan bahwa suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri disebut suatu involusi. Maksudnya di sini itu adalah suatu transformasi yang inverse-nya adalah transformasi itu sendiri. Maka hal ini akan disebut dengan involusi. Selanjutnya, teorema 2.5. Setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Bagaimana cara kita untuk membuktikan teorema 2.5 ini? Yang pertama, kita ambil suatu pencerminan pada suatu garis. Misalkan saja adalah mu G. Ditunjukkan bahwa inverse dari pencerminan atau inverse dari mu G adalah mu G itu sendiri. Ambil X sebarang titik pada V, maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama adalah titik X merupakan elemen dari garis G, atau titik X ini berada pada garis G, dan kemungkinan yang kedua itu adalah titik X bukan elemen dari garis G, atau titik X ini itu berada di luar garis G. Untuk kemungkinan yang pertama, titik X merupakan elemen dari garis G. Mu G komposisi mu Gx sama akan menghasilkan mu Gx. Pencerminan dari X di sini akan menghasilkan X. Jadi pencerminan titik X itu akan menghasilkan titik X itu sendiri. Sehingga pencerminan titik X akan menghasilkan titik X itu sendiri. Sehingga untuk X elemen dari G itu adalah epsilon titik X, atau akan menghasilkan titik X itu sendiri. Dan untuk kemungkinan yang kedua,
titik X bukan elemen dari garis G, atau titik X ini itu berada di luar garis G. Misalkan adalah pencerminan titik X akan menghasilkan titik Z. Akibatnya di sini itu apa? Akibatnya adalah garis G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Artinya sama dengan garis G merupakan sumbu dari ruas garis YX. Sebab ruas garis XY itu sama dengan ruas garis YX. Jadi, pencerminan dari titik Z akan menghasilkan titik X. Perhatikan di bawah ini. Mu G komposisi mu GX sama dengan mu G GX. Pencerminan dari titik X adalah titik Z, sesuai dengan yang diketahui di atas. Sedangkan pencerminan dari titik Z adalah titik X, sehingga akan menghasilkan epsilon X. Jadi, mu G komposisi mu GX akan menghasilkan epsilon X. Jadi, mu G komposisi mu GX sama dengan epsilon X untuk setiap X elemen V, atau untuk setiap X-nya itu berada pada V. Akibatnya di sini adalah mu G komposisi mu G akan menghasilkan suatu epsilon. Jadi inverse dari mu G atau inverse dari pencerminan itu adalah mu G itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, seperti salah kata atau salah dalam saya menjelaskan atau kurang lengkap menjelaskannya, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.